Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Muhammad Rehan dengan NIM 238105077. Di sini saya akan memenuhi tugas persyaratan ujian tengah semester dengan menjawab soal nomor urut 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Ada juga pengertian HAM menurut hukum nasional. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan pada pasal 1 ayat angka 1 UU HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Dari pasal tersebut, dapat diartikan HAM adalah hak dasar manusia, merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak pribadi atau personal rights. Ini mencakup kebebasan berpendapat, beragama, beribadah, sesuai keyakinan, dan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, hak kepemilikan atau property rights. Ini memberikan kebebasan untuk memiliki, menjual, dan membeli barang atau jasa, serta membuat perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan. Yang ketiga, hak kesetaraan hukum atau rights of legal equality. Ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum. Semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Yang keempat, hak politika atau political rights. Ini memberikan hak untuk berpartisipasi dalam politik, seperti ikut serta dalam mempertahankan pemilihan umum, mendirikan partai politik, dan mengajukan petisi serta saran. Yang kelima, hak sosial budaya atau social cultural rights. Ini mencakup hak memilih pendidikan, akses ke layanan, kesehatan, dan pengembangan budaya. Yang keenam, hak proses hukum atau procedural rights. Ini melibatkan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, termasuk pengendalian, penangkapan, dan pembelaan hukum. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu kerusuhan Tanjung Priok pada tahun 1984 yang terjadi pada 12 September 1984 dengan korban termasuk tewas 24 orang, luka berat 26 orang, dan luka ringan 19 orang. Sejumlah terdakwa dibebaskan oleh pengadilan. Selanjutnya ada penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998 yang terjadi pada 12 Mei 1998 selama demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, jadi dapat disimpulkan pendapat saya, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang cukup kuat untuk melindungi HAM, kewarganegaraan. Hal ini ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain-lain. Namun, kenyataannya yang ada masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan terkait perlindungan HAM di Indonesia, seperti masih adanya pelanggaran HAM, kasus kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Yaitu selanjutnya, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HAM. Yang ketiga, masih terdapat tantangan terkait koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.